dua bintang terang dan paling dekat, Alpha Centauri, mengemban filosofi dua bintang kembar, berupaya melahirkan bintang di dunia dan bintang di akhirat. Dengan segala harapan dan tantangan masa depan, membutuhkan mereka yang berani memperjuangkan kebenaran dan menjadi bintang dalam menebar kebaikan serta memberikan manfaat untuk sesama umat di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Ibadah Rahman. Saya Ketua Yayasan Takwa Cerdas Kreatif. Di bawah naungan Yayasan Takwa Cerdas Kreatif, SMA Alpha Centauri hadir untuk memberikan pelayanan terbaik yang mengedepankan pembelajaran berbasis riset, teknologi, dan pengembangan karakter. Sesuai visinya to be the finest school in the world, kami semua yang ada di Alpha Centauri, semua sivitas di sekolah kami terpacu untuk memiliki semangat tinggi untuk senantiasa selalu menjadi versi terbaik dari dirinya dalam menggapai asa dan harapan yang tinggi. Dalam perjalanan mencapai mimpi yang tinggi tersebut, sesuai dengan nama yayasannya, kami memiliki misi takwa sebagai fondasi utama layaknya akar yang kokoh untuk jiwa yang kuat dan beradab, cerdas sebagai penunjang kecerdasan otak kiri yang melahirkan insan berprestasi, dan kreatif sebagai penunjang kecerdasan otak kanan sehingga lahir generasi yang inovatif, solutif, yang kehadirannya membawa banyak manfaat. Menggapai cita menjadi bintang di dunia dan di akhirat menjadi semangat kami dalam melangkah, berusaha menjadi yang terbaik melalui misi kami dan menjadikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penuntun dalam kehidupan di dunia semata-mata demi menjadi terang yang paling kekal, menjadi bintang di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Rustandi. Saya di sini sebagai Kepala Sekolah SMA Alpha Centauri sejak tahun 2018 dan sudah bergabung dengan SMA Alpha Centauri sejak tahun 2008. Alhamdulillah, SMA Alpha Centauri setiap tahunnya masuk ke ITB, lalu ke Unpad, UGM, UI, IPB. Kemudian alhamdulillah tahun ini pun ada yang ke luar negeri, ada yang ke Malaysia, ke Turki, sebelumnya juga ada yang ke Prancis gitu ya. Jadi kita dorong anak-anak memang untuk mencintai ilmu dan terus tidak terbatas sampai sekolah menengah. Dan kita di antara programnya itu ada Parents Day, di mana Parents Day ini anak dilatih untuk menunjukkan potensinya, bakatnya di hadapan orang tua, sekaligus mempersembahkan kepada orang tua, juga dituntut untuk berkreasi ya, apa yang bisa ditampilkan di hadapan orang tuanya. Melalui seluruh program takwa, cerdas, dan kreatif, kami ingin melahirkan generasi yang memiliki 7 karakter. Hi, my name is Russell. I'm from the UK originally, but I've been living and working as a teacher in Bandung for the last 15 years. I enjoy working with the team at Alsen. I find there's a great culture in the school of improvement and looking for the best, and always looking for how to overcome the next challenge. I've seen some incredibly talented teachers. I've been lucky enough to work with, and I enjoy working with the students at Alsen, which I think produces well-rounded, academically gifted, but also socially adept young people. Inilah tekad kami, SMA Alpha Centauri, to be the finest school in the world.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tentunya puja dan puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena tentunya atas berkat rahmat dan kasih sayangnya lah di kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali bertatap maya dalam tentunya program Alsen TV yang insya Allah senantiasa bisa menginspirasi dan memberikan manfaat untuk kita semua. Dan seperti yang kita ketahui bersama nih pemirsa Alsen TV bahwa di program kali ini kita akan parenting tipis-tipis. Kita akan ngobrol dengan tentunya narasumber kita yang luar biasa yang tentunya kita hadirkan ke sini dengan tujuan berbagi dengan kita semua. Kenapa sih, bagaimana sih caranya gitu ya bisa mendampingi perkembangan dari putra-putrinya yang luar biasa. Kenapa sih putra-putrinya ini dibilang luar biasa nih Pak? Karena memang dianggap nih ya Alpha Centauri itu kan punya 2 bintang nih ya pemirsa Alsen TV. 2 bintang itu artinya bintang di dunia dan bintang di akhirat. Makanya kita datangkan Bapak nih hari ini ke sini. Alasannya adalah tentunya karena dirasa putra-putrinya luar biasa dalam akademik nih ya Pak, akademik atau bidang dunia mungkin akademik nih ya Pak ya. Dan juga akhiratnya nih luar biasa juga hafalannya katanya ya Pak ya. Hafalannya luar biasa juga. Luar biasa. Nah, makanya kita undang ke sini nih biar kita bisa ngobrol-ngobrol langsung dengan narasumber kita. Jadi langsung saja kita sebentar ya, kita nah, kita kenalan langsung dengan Bapak Insinyur ya. Bapak Insinyur, dipanggilnya siapa Pak? Saya akan panggilnya Pak. Kalau di sini, dulu kan saya di SS, dipanggilnya Pak AB. Pak AB, oh Pak AB. Sebenarnya nama lengkapnya ini Insinyur Abdullah Syuaib MMPD, betul ya Pak ya? MMPD, Master Pendidikan. Tapi Bapak ini akrab disapa dengan Pak AB katanya oleh siswa. Oh berarti Bapak guru juga ya Pak sebetulnya ya? Mengajar apa Saya masih Pak? ngajar. Dulu waktu di SSC maupun di Alsen saya ngajar kimia. Oh kimia. Pak Ang itu anak buah saya, murid saya dulu. Wah, Masya Allah. Sekarang Pak Ang masih di sini ya Pak ya? Pak. Bapak sekarang masih mengajar? Aktif Masih, mengajar? Oh masih. masih aktif Tapi mengajar. di kampus. Di kampus, oh sekarang dosen berarti ya Pak ya? Iya. Wah Masya Allah. Jadi Pak AB ini sudah tahu mungkin ya tujuan kami mengundang ke sini nih, kita pengen belajar banyak dari Pak AB terkait dengan Pak gimana sih Pak mendampingi putra-putri Bapak menjadi pribadi yang wah ini kami nilai, kami rasa, kami lihat sendiri juga tumbuh menjadi anak-anak yang luar biasa dalam akademiknya maupun juga hafalannya. Kita ngobrol ulang ya Pak ya. Nanti sebenarnya tadi kita sudah ngobrol di belakang, tapi kita ngobrol ulang, pengen tanya berapa putra-putrinya Pak berarti semua jumlahnya? Anak saya itu 5. 5, laki 1, perempuannya 4. Wah, laki 1, perempuannya 4. Yang laki-laki yang pertama berarti Kedua. Pak? Oh, laki-laki yang kedua. Boleh tahu Pak, yang pertama sekarang di mana? Yang pertama baru selesai apoteker di farmasi ITB. Wah, Masya Tapi dia Allah, sudah SFITB S1 S2. Jadi sudah selesai S1 S2 apoteker kemarin terakhir. Baru ujian ini apoteker. Oh, S1, S2 baru profesi berarti Profesi, sekarang ya. iya. Sekarang lagi profesi berarti Pak. Sudah selesai. Oh, sudah selesai profesi. Wah, Masya Allah. Itu yang pertama. Berarti yang kedua laki-laki Yang nih ya kedua Pak ya? laki-laki di IPB di Bogor. Di IPB di Ya, Bogor. jurusan peternakan. Peternakan. Wah, Masya Allah. Dan yang ketiga berarti Yang ketiga di perempuan lagi. IPB lagi. Di IPB lagi, di Iya, Bogor lagi. Gizi IPB. Sekarang lanjut yang keempat nih. Yang Ini yang keempat saya itu- kenal juga nih. Nih jebolan sini nih, Jebolan Alpha Alsen. Centauri. Alhamdulillah tahun lalu diterima di Fakultas Kedokteran Unpad. Masya Allah, luar biasa sekali Bapak. Yang keempat, dan yang sekarang masih Yang ya. ketiga ini, yang terakhir ini Yang yang terakhir. si bungsu kemarin gagal jalur undangan tapi nggak apa-apa. So Nggak must go on. Masih harus masih banyak cara lain gitu lah. Masih banyak jalan menuju Roma ya pemirsa Alsen TV. Dan insya Allah Naura ya Pak yang terakhir Naura. ini, Naura akan berjuang di jalur tulis mungkin ya Pak, mandiri dan lain Iya. sebagainya. Insya Allah akan ditempuh demi mengikuti jejak kakak-kakaknya. Kakaknya kemarin juga kan nggak terima di jalur undangan. Inaya kan nggak terima. Iya benar, lolosnya ditulis ya Pak ya? Tulis
tulis UTBK. UTBK. Iya. UTBK tulis lolos kedokteran Unpad, Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan menyusul. Berarti Amin. Naura juga sama maunya kedokteran Pak Iya. Ato. Maunya kedokteran menyusul kakaknya, Masya Allah. Mudah-mudahan ya Pak ya. Amin. Kita doakan bersama mudah-mudahan Naura bisa menyusul di kakaknya. Amin. Pak, boleh nggak Pak diceritakan, terutama mungkin yang lulusan Alpha Centauri nih ya, yang alumni Alpha Centauri kan ada Inaya dan Selanura. dan Naura ini. Boleh nggak sih Pak diceritakan sebetulnya sejak kecil putri-putri Bapak ini gitu ya, apakah memang sudah memang sudah cemerlang atau seperti apa sih sejak kecil Bapak melihatnya? Sebenarnya udah bahas sejak kecil, cuman kita juga nggak tahu ya. Artinya kita mah mengalir aja karena kebayang saya Nura tuh yang paling bungsu, kakaknya paling besar itu berjarak cuma 6 tahun. Jadi 6 tahun itu 5 anak gitu. Oh 6 tahun 5, oh Masya Allah, berarti deket-deketan ngobrolnya nyambung nih Pak ya, Iya, anak-anak jadi ini. bajunya juga satu baju turun juga. Masya Allah. Nah memang semua anak-anak ya alhamdulillah sejak kecil kita tanamkan pendidikan agama di rumah. Terus yang paling pertama sih sebenarnya contoh ya. Jadi pendidikan contoh. itu adalah contoh. Iya. Pendidikan itu adalah habit itu akan muncul dari pembiasaan itu muncul dari contoh gitu. Jadi contoh. Iya. Nah, iya. jadi saya punya sedikit konsep tentang bagaimana mendidik anak ya dari buku yang saya baca, tapi akhirnya saya sendiri coba menyimpulkan gitu ya. Oke, baik. Pertama kita beritahu, Mhm. kemudian kedua kita beri contoh, Oke. ketiga kita lakukan bersama, Oke. terus kita putar itu terus saja tuh. 3 ya berarti ya? 3 Kita beritahu dulu pertama, Beritahu. beri contoh dan Lakukan dilakukan bersama. Dan itu putar terus lama-lama akan menjadi. Yang keempatnya adalah kembali ke satu. Yang keempatnya Oke, diberitahu kembali kalau misalnya dia lupa, Ya, diberitahu lagi dan berjalan terus. Nanti yang kelima adalah akan menjadi habit, menjadi kebiasaan. Udah itulah, itu konsep pendidikan menurut saya. Karena pendidikan itu intinya adalah pembiasaan. Jadi kalau ketika dia sudah biasa melakukan sesuatu, dia akan jalan sendiri. Saya suka cerita, termasuk ketika saya ngajar di ASS maupun di Alsen, ke anak-anak itu cerita gini, termasuk ke anak saya. Kamu nggak pakai disuruh, tiba-tiba maaf bangun pagi langsung ke belakang ke WC, pengennya pup, pengennya pipis misalnya. Ada yang nyuruh nggak? Nggak. Kenapa? Refleks, kenapa? Kepengen. Terus habis itu kamu mandi, tiba-tiba kamu pengen sarapan. Ada yang nyuruh nggak? Ada yang minta? Enggak. Ya karena lapar perut kamu. Jadi apa? Itu kan sebuah kebiasaan kan? Bisa nggak kamu tiba-tiba sekarang saya pengen belajar, saya pengen baca Quran, karena saya belum baca Quran, saya belum hari ini belum ini. Jadi itu yang kita harus kita repetisinya gitu. Jadi anak-anak nggak ke belakang sehari kebayang nggak kamu? Nggak makan sehari kebayang nggak kamu? Sekarang nggak belajar sehari, nggak baca Quran sehari kebayang nggak kamu gitu. Jadi itu aja itu loh. Jadi sama itu. Aduh kepala saya pusing ya, kenapa belum belajar hari ini? Kepala saya pusing ya, saya belum baca Quran hari ini misalnya gitu. Jadi seperti itu gitu loh. Jadikan kebiasaan, kebutuhan bahkan mungkin ya Pak ya. Jadi nantinya. habit Habit aja udah sehari-hari. Rasanya ada yang kurang nih kalau saya belum ngaji. Ya sama. Rasanya kurang ada yang. Kebayang kalau Anda belum makan hari ini, Anda belum maaf ke belakang hari ini gimana? Iya, Oh, tidak sakit, nyaman. nggak dan nyaman, lain bla 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 sebagainya. itu. Kadang-kadang bilang, pusingnya hari ini kenapa? Saya belum belajar. Nah, misalnya gitu. Gimana gitu? Itu kan menjadi sebuah ini. Dan memang terbukti anak-anak yang sukses itu anak-anak yang melakukan sesuatu berbeda dari yang lain. Bukan anak kebanyakan. Jumlah kita banyak, yang diterima di perguruan tinggi sedikit. Contoh Inaya kemarin. 3.800 yang daftar di UTBK FK Unpad diterima 100 kalau nggak salah. Dan 100 itu Inaya bagian dari itu. Berarti dia bisa menyisihkan 3.700 yang lainnya. Iya. Berarti yang diterima kan lebih sedikit daripada yang di Iya, betul. Yang di-out kan. mendaftar. Nah, yang... artinya jadilah yang sedikit ini. Gimana cara menjadi sedikit ini? Lakukan yang beda dengan orang lain gitu. Jangan lakukan yang sama. Jangan yang biasa-biasa yang saja. biasa-biasa saja. Harus menjadi yang luar biasa. Gitu kan. Motonya Pak Sony kan the finest, bukan the best. Kenapa? Yes. Karena finest itu ujung gitu loh. Ketika menjadi bikin the finest, Pak Sony dengan saya juga masih teman diskusi gitu. Iya. The finest apa Pak Sony the finest, saya nggak kepikiran dulu. Kalau the best itu masih ada yang ujungnya the finest. Nah, luar biasa. Ide Pak Sony the finest itu luar biasa. Karena saya ngikutin banget dengan beliau tuh. Jadi tidak berujung yang
Udah paling paling ujung, paling mentok banget, udah mentok deh nggak Pak bisa gitu ya. lagi gitu lah. Nah kita harus menjadi seperti itu memang gitu. Iya. Lagi pula yang kayaknya yang the best tuh banyak ya Pak ya. Banyak. Jadi The kita, best performance ini, the best ini, the Iya. best ini, the best ini banyak. tapi Kita gimana caranya kita bisa jadi the finest The tuh di Finest, atas lagi. itu kan luar biasa. Itu maksudnya terobosan luar biasa Pak Sony ketika almarhum ini membuat kata-kata The Finest ini. Dan sampai sekarang bagi saya masih mengakar ya. Saya 14 tahun bersama beliau. Wah, Masya Allah, berarti ideologinya udah sama iya. banget ya Pak, udah pasti banget nih. Oke, bicara tentang tadi Bapak mendidik putra-putri Bapak ya untuk menjadi yang luar biasa, tidak biasa, biar apa yang kita dapat juga luar biasa gitu ya Pak, menjalankan luar biasa. Berarti udah satu visi misi dengan ibunya ya Pak ya? Iya. Gimana sih Pak cara, itu. Ya memang harus satu kata, satu ini dengan kita pasangan suami istri satu ini ya. Seia sekata ya Iya Pak? sekata. Kita rel kereta gitu loh. Rel kereta itu kan tidak pernah ketemu, tapi harus ada dua-duanya. Beriringan. Beriringan. Kalau nggak beriringan nggak bisa jalan tuh kereta gitu ya. Jadi kita menganggap kita satu rel kereta, kita kawal dua-duanya kan, si kereta tuh napak di kedua rel itu kan. Kalau salah satu tidak menapak kan jadi tidak seimbang. Jadi kebetulan memang kalau usaha pendidikan banyak saya yang nangani, tapi karena istri saya juga kerja, istri saya dokter kebetulan. Oh, jadi istri Bapak juga bekerja ya Pak? Dokter. Oke, dokter. PNS. Ya. Masya Allah. Jadi kita mengawal anak kita sesuai dengan keinginan dia gitu. Jadi ada fase di mana kita menyuruh, ada fase di mana kita memaksa, ada fase di mana kita membebaskan. Jadi kapan kita jadi orang tua, kapan kita jadi bos, kapan kita jadi teman. Jadi orang tua iya, jadi bos orang nyuruh, udah perintah, nggak bisa nggak. Iya. Untuk hal-hal yang saklek, strict ya Pak, berarti ya kayak agama tadi dan iya, sebagainya. itu bos kan, bos itu udah harus gini, kudu mesti, harus kudu wajib mesti. Oke. Tapi kapan kita jadi teman, diskusi ini aja. Kadang-kadang malah kita kalau lama-lama kita sudah ini, kita malu sendiri. Kita ngasih tahu anak kita melakukan, kita tidak melakukan gitu lah. Karena anak kita yang mengingatkan kita. Jadi kita jadi teman kita gitu sekarang gitu lah. Karena anak kita sudah melakukan itu, dan awalnya dari kita kasih tahu, tapi kita juga kadang suka lengah, suka lupa, suka ini. Jadi ya demokratis juga, tapi juga tetap under control gitu ya. Kapan kita keras, kapan kita ya tadi lah. Jadi fleksibilitasnya cukup tinggi juga, tetapi juga strike-nya juga ada. Makanya bahasa sederhananya tarik ulur lah itu bahasa sederhana itu. Karena kalau ditarik terus putus, diulur terus kendor ya ngelendoin namanya cek Sunda. Jadi nggak ini, jadi tarik ulur. Harus kita pintar memainkan peran itu gitu. Wah, ini banyak hal yang menarik ya Pak. Sebetulnya jujur saya kaget luar biasa, berarti Bapak dan Ibu sama-sama bekerja sebetulnya ya Pak ya. Iya. Sama-sama bekerja, tapi perhatian ke anak-anak ini tetap penuh dan luar biasa. Tetap jadi Inaya dan Naura yang ya sosok yang luar biasa gitu ya, kami lihat di sekolah gitu ya. Perhatiannya juga penuh dan lain sebagainya. Seia sekata tadi ya kata Bapak, syaratnya adalah seia sekata. Dalam hal apa aja sih Pak yang kira-kira Bapak ke anak longgar? Dalam hal apa aja ketika Bapak harus strict tadi ya menjadi bos dan teman? Kira-kira dalam hal apa aja sih Pak itu membedakan? Ya jadi kalau hal-hal yang tidak prinsip, hal-hal tidak membahayakan, tidak melanggar aturan, tidak melanggar norma, santai aja lah, jangan terlalu jadi pikiran gitu lah. Tapi kalau hal yang sudah strike, karena saya sama istri suka masih agak tanda kutip bukan ribut, tapi istri orang ngamuk padahal bukan hal yang prinsip, atau saya marah bukan hal prinsip ya. Kita juga saling jaga gitu. Jadi ketika nggak prinsip biarin aja lah, sudah nggak terlalu ini. Tapi prinsip kita pegang, kita wajibkan gitu. Tapi lama-lama beranjak dia dewasa, anak-anak tahu sendiri akhirnya dia mana yang saya bolehkan, mana yang tidak dibolehkan. Dia udah paham sendiri akhirnya gitu lah. Ya contoh paling sederhana saja. Ketika sholat 5 waktu harus sholat itu sudah, saya udah nggak perlu lagi kasih tahu ini, udah automatically saja gitu lah. Kalau yang laki-laki udah ke masjid ya, karena saya ngasih contoh tadi kan beri contoh, lakukan bersama. Udah, ya kita juga harus selalu memberi contoh. Ada masjid, saya ke masjid, anak-anak saya lagi di rumah ya pasti ikut ke masjid lah. Karena dia telat ke masjidnya tapi
Dia bilang ketok kamarnya, yuk ke masjid, udah. Kalau dulu zaman kecil kan ditarik ya, dia ditarik. Sekarang udah nggak perlu lagi gitu loh. Terbiasa jadi. Iya. Sholat berjamaah di rumah yang perempuan sama istri saya kalau lagi maghrib bisa, atau lagi itu udah biasa, udah hal biasa gitu loh. Jadi menurut saya hal-hal yang penting itu dari kecil kita tanamkan. Stephen Covey ya di buku Seven Habits kalau nggak salah, saya lupa, itu kan buku sangat lama ya. Sesuatu kegiatan yang kita lakukan repetisi selama 21 atau 28 kali itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Atomic Habit itu gimana? Seven Habits. Oh, Seven Habit. Ada bukunya Stephen Covey, coba dicari, itu buku lama. Okay. Dulu zaman saya dengan Pak Sono itu buku itu sering kita jadikan sebagai acuan untuk bagaimana pendidikan anak gitu. Seven Habits. Jadi karena itu buku lama sekali, tahun 90 saya baca ya. Cuman yang saya ingat dari buku itu bagaimana menjadikan sebuah pembiasaan bagi siapapun dia. Ternyata hasil penelitian itu kalau kita ulang 20 sekian kali, saya lupa 1 atau 27, almost sekitar 30-an lah. Lama di sekitar 30 ini hubungan dengan puasa hari ini kita. Sekitar 30-an itu akan menjadi pembiasaan. Makanya kenapa Allah menyuruh kita puasa 1 bulan penuh? Karena setelah puasa kita diharap pembiasaan. Pembiasaan sholatnya, pembiasaan puasa sunahnya, pembiasaan apapun kegiatan ininya itu. Karena kalau cuma sehari 2 hari gak jadi pembiasaan. Jadi setelah jadi pembiasaan ya sudah. Itulah esensi keberhasilan pendidikan menurut saya. Esensinya itu adalah pembiasaan. Ketika kita awal ayo belajar terus lama-lama anak belajar sendiri. Ayo sholat pertama sholat sendiri. Ayo ngaji lama ngaji sendiri. Jadi pembiasaan itu repetisi itu esensi pendidikan. Kan coba aja dicek Alsen bikin polling lah. Anak-anak yang terima PTN kemarin itu atau tahun lalu itu bagaimana cara belajar dia? Saya yakin dia pulang sekolah belajar, dia ini ngerjain tugas, ngerjain soal ini udah babak belur lah. Saya sampai waktu Inaya itu saya sampai protes ke Alsen itu. Kalau ngasih tugas jangan banyak-banyak, jangan sampai jam 12 malam apa. Kan dulu ngumpulin tugas sampai 12 malam gitu kan. Iya betul. Itu saya sempat protes. Akhirnya kan turun jadi jam 10 malam. Ngumpulin tugas jamnya. Bukan apa-apa. Satu sisi kita senang. Tapi tipikal anak yang memang struggle seperti Inaya, dia gak akan tidur sebelum jam 12. Tugas sudah selesai, periksa lagi. Periksa sampai jam 12 baru tidur. Bangun-bangun subuh mau sekolah lagi kan kasihan. Iya. Saya bilang, bagus satu sisi, tapi tipikal Inaya, ya tidak hanya Inaya, tipikal anak-anak yang memang perfeksionis lah ya Pak. Perfeksionis dia akan terus ngejar itu loh. Nah itu kan jadi pembiasaan. Jadi bukan malah kita suruh belajar, suruh berhenti belajar gitu. Biasa ya. Bukan nyuruh anak belajar tapi udah nyuruh anak berhenti dulu deh, ini harus ada rehatnya. Jadi kan dari Alsen juga, karena Alsen Alsen ngasih tugas. Tugasnya memang menantang, tugasnya bagus, memang dalam rangka untuk kesuksesan mereka juga. Jadi kan itu bagus, tapi waktunya terlalu panjang sehingga anak itu ya kurang tidur terus terang aja. Akhirnya mundurin sampai dimaju sampai jam 10, betul jam 10 selesai nggak selesai kumpulin lah gitu kan, gitu kan ya. Kumpulin. Tapi kalau jam 12, jam 10 selesai 2 jam itu dia koreksi. Karena nanti ke saya kalau kimia, matematika saya masih bisa, masih koreksi. Abi betul nggak nih Bi? Bi betul nggak nih Bi? Sudah malam tidur kamu, Abi udah ngantuk, saya bilang gitu. Sampai kayak gitu. Masya Allah. Nah itu kan pembiasaan gitu lah. Di Alsa aja juga di bahasa saya mah digeber ya, saya tahu lah bagaimana Alsa digeber di Alsa. Ya memang itu harus seperti itu gitu lah. Karena kita kan menjadi manusia yang sedikit kan. Ya kita menjadi manusia sedikit itu pasti ada sebuah proses yang different, yang berbeda dengan yang lainnya. Seleksi itu kan begitu. Perjalanan pertandingan sebuah kejuaraan kan babak penyisian, babak perempat final, semifinal, final itu kan makin sedikit kan. Itu kan menyeleksi dari total sekian menjadi sampai the bestnya satu orang ini. Nah itulah proses itu. Iya, pembiasaan tadi ya Pak berarti. Iya, pembiasaan. Bicara terkait pembiasaan. Untuk menghasilkan Inaya atau Naura gitu ya, putra-putri Bapak yang hari ini seperti itu tadi apa yang Bapak ceritakan, perfeksionis sama tugas, digeber gak masalah, malah lebih ngegeber lagi. Wah luar biasa nih ya. Untuk menghasilkan mereka yang hari ini, tentunya pembiasaan itu kan gak cuma sehari 2 hari, seminggu 2 minggu ya Pak ya. Sejak kapan sih Pak gitu Bapak membiasakan tadi apa yang kata Bapak, belajar tanpa disuruh gitu ya, sejak kapan? Apakah Bapak ikut, kan sebenarnya di Islam nih ya, saya baca tuh ada yang
0-6 tuh anak tuh Ya, dimanjakan gitu, golden age masih gitu ya golden age, masih diberi kasih sayang gitu ya. Kemudian umur 7-14 sudah ditanamkan kedisiplinan, tanggung jawab. 15-21 hubungan kita baiknya kayak teman gitu ya. Di atas 21 itu sudah terbilang dewasa, jadi sudah paham, sudah diberi kepercayaan. Nah, apakah seperti itu Pak gitu? Ada nggak sih Pak tahapannya Bapak nih, anak Bapak nih umur 1-6 tuh di gimana treatmentnya gitu misalnya? Ada nggak sih Pak kayak gitunya? Untuk bahas terutama pembiasaannya. Inaya Naura ya, terutama karena memang 2 hari yang terakhir ini memang sedikit beda karena 3 kakaknya tidak pernah atau gini, 2 adik yang terakhir ini SMP-nya pesantren. Naya Naura ini SMP-nya pesantren. Oh, oke. SMP-nya pesantren. 3 kakaknya enggak, kecuali yang Sekolah laki-laki umum gitu. SMA-nya pesantren. Oh, oke. Kalau Naya Naura dari SMP-nya pesantren. Jadi kalau Inaya waktu itu saya lihat SD-nya memang ya dia di Karunia Kebintaran yang padahal sebetulnya gini, Inaya itu SD-nya, TK-nya khususnya pendiam banget. Oh, oke. Pendiamnya dahsyat. Kalau saya cerita gue Inaya malu dia dengar. Pendiam luar biasa. Sampai saya ke guru TK-nya, "Ibu, bagaimana Inaya, Bu?" "Waduh, Inaya baik, Pak. Inaya mah pendiam, Inaya mah dia kasih sesuatu yang baik, pendiam, penurut, bla 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 bla." Saya bilang guru TK-nya apa? "Justru itu masalahnya Inaya. Diam. Anak seusia itu tidak pantas menjadi anak pendiam. Anak seusia itu harus aktif. Malah. Pakai bahasa saya, kalau saya ini pantat panas. Gak bisa diam ya. Nggak bisa diam. Anak TK itu usia duduknya hanya 5-6 menit. Di atas itu dia harus jalan. Kalau dia nggak jalan berarti dia nggak normal, quote unquote gitu ya. Kecuali dia asik mengerjakan sesuatu yang ya hari ini gadget lah, hari ini gadget gitu ya. Gadget, ya, Gitu ya. Tapi kalau secara normal ya anak itu nggak boleh diam. Inaya nggak diam, duduk fokus dengarkan diam, tanpa dia tahu kiri kanan temannya. Gak terdistrak sama sekali gitu Pak. Itu gurunya senang. Saya bilang, "Enggak, Bu, itu masalah anak saya, Bu." "Terus gimana Pak maksud Bapak?" "Iya, tolong anak saya supaya aktif dan kenal sama temannya." Akhirnya apa saya lakukan? Inaya kenal temannya nggak? Kenal. Siapa si Fulan, si X, si Wati lah sebelahnya kiri dia gitu. Kanan si Tuti lah. Lainnya nggak kenal. Kanan kirinya saja. Sudah. Saya bilang, "Apalin nama teman kamu 10 orang. Besok saya kasih, kalau udah hafal lapor ke Abi, kasih beng-beng." Challenge-nya itu malah. Dan dia nurut. Kemana anak tipikal penurut. Dengan susah payah dia harus kenalan dengan temannya. Kenalan. Suatu hari lapor, "Udah Bi, lapor dapat ini udah nih beng-bengnya." Apalin satu kelas dapat Silver Queen, naik lagi itu sekelas dapat. Jadi ada sesuatu yang harus kita challenge juga. Anak itu kan anak usia gitu kan senang dengan hadiah gitu ya. Ya, jadi sampai akhirnya di SD-nya saya datang ke wali kelasnya, "Tolong Inaya jadikan KM. Bukan saya pengen anak saya jadi pemimpin, enggak, bukan. Tapi jadikan KM supaya dia bisa tampil, suruh mimpin barisan." Sama guru SD-nya di Muhammadiyah di Bandung, Muhammadiyah Antapani. Iya, dijadikan KM dan dia mau. Karena gurunya nyuruh, dia nurut. Cuman dengan gaya, siap, gerak, kencang depan, gerak. Jadi ini bukan gaya pemimpin gitu lah. Tapi so far lumayan lah. Saya nganterin sekolah pakai motor, saya tungguin aja gitu. Saya liatin gitu lah. Terus sampai rumah, "Wah hebat kamu bisa, tapi suaranya kurang tegas ya." Jadi ada seperti itu. Memang Inaya tuh ya ada proses yang agak panjang di situnya. Dia tuh tipikal penurut dan tipikal perfeksionis gitu lah. Nah dari situ kita berikan masukan ini. Dia lulus SD itu sudah bisa hafalan Quran 3 juz kan nggak salah. Padahal di rumah ya, bukan di sekolah bukan di sekolah yang umum ya Pak. Ya Muhammadiyah sekolah agama, tapi di sekolah tidak mengkhususkan tahfiz. Kita jadi di rumah sih ya. Jadi belajar ngajinya di rumah ya Pak ya? Di rumah, terus suatu saat kita panggil guru karena bapak ibunya juga udah nggak bisa ngajarin lagi udah. Satu juga hafalannya kurang, yang kedua juga udah nggak punya waktu untuk ini. Jadi panggil guru ke rumah. Panggil guru ke rumah, guru tahfiz sampai pulang sekolah. Pulang sekolah. Udah hafal 3 juz. Nah setelah itu tanya, "Kamu SMP mau di mana?" "Hafalan kamu sayang loh." Nah saya googling dapat sekolah Pondok Quran boarding school kan yang kesini juga banyak nih anak PK dan betul. Kita tahfiznya juga pakai PK, Mas, sempat kerja sama PK katanya tahfiznya kita di sini. Betul. Waktu itu sama guru-guru juga pernah belajar training guru-guru. Kucing dengan PK itu.
saya ngapalan Quran kamu. Ya sudah, pengen masuk pesantren mau ya, mau. Padahal tipikal pendiam yang kita juga tidak menyangka dia mau ke pesantren sebetulnya. Tapi Mau pesantren. nurut ya Pak ya. Nurut. Karena dia tipikal penurut. Masuk pesantren. Kebetulan pesantren gak jauh di ujung Berung. Dari rumah saya itu kalau pakai motor setengah jam lah. Oke. Jadi sering saya tengok, tiap pekan saya tengok, bawain makanan, bawain ini gitu. Tapi so far dia gak pernah gak pernah ngeluh, gak pernah apa. Atau apa ya Pak ya. Dan alhamdulillah gak sampai 2 tahun sudah hafal 30 juz. Gak sampai? 2 tahun. Nah, Masya Allah. karena memang dia tipikal strike, tipikal apa yang disuruh tuh dia nurut gitu loh. Dan Memang akan dilakukan sebaik mungkin. sebaik mungkin. Memang PK punya program yang bagus. Iya. Program dia itu 12 bulan atau 15 bulan udah bisa setoran 30 juz. Jadi belum mungkin memang, tapi baru setoran gitu ya, baru ini. Inaya nggak jauh dari situ. Ada dia benar-benar ngikuti program yang dibuat sama sekolahnya dia gitu loh. Nah, sudah masuk, udah itu naik kelas 2, Nura kan Inaya kelas 1, Nura kelas 6. Nura mana itu beda setahun. Nura mana udah kayak anak kembar sebenarnya. Jadi tipikal kan udah deket banget jadi kayak kembar. Iya. Jadi Nura juga sama, pengen ikut ke Piki juga, pengen kakak ikut ya Iya. sudah. Jadi Berarti itu kemauan sendiri ya Pak ya. kemauan Kalau sendiri. Naura kemauan sendiri, kalau Inaya ditawarkan ya saya Pak tempat ya. tawarkan, kasih challenge sama dia gini mau. Nura pengen ikut ke Naya deh, udah ya kita bang kakak ya. Jadi anak, meskipun Nura juga sempat ngambek, sempat berhenti mau sekolah. Oh, kalau Naura. Iya, kalau memang Nura namanya anak bungsu ya, terkecil lah gitu ya, agak ada sifat manjanya juga masih ada. Jadi sempat mau berhenti, sempat mau apa, dah dengan pendekatan saya yang agak spesial sedikit, nggak jadi dia berhenti aja terus sampai. Nah, spesial tuh apa tuh Pak? Boleh dong Pak dikasih tahu. Jadi penasaran langsung nih saya Ya, tembak. jadi anak itu jangan langsung dipatahkan, jangan langsung diiyakan, jangan langsung dienggakkan gitu. Jangan langsung dibuat kesimpulan gitu lah. Ketika Nura 1 bulan apa 2 bulan pertama, 1 bulan pertama masuk nangis dia. Oke. Pulang aku nggak betah. aku Alasannya mau- nggak betah. Ya biasa lah. Itu kan memang homesick, anak pesantren itu kan 2-3 bulan pertama tuh homesick banget. Iya pasti. Anaknya homesick, bapak ibunya juga homesick pasti. Bapak ibunya juga pasti kangen dengan anak itu gitu kan. Ya, Pak ya. Ya. Itu Nura nangis minta pulang, ibunya juga agak ini. Sudah. Saya minta waktu saya datengin sekolahnya, ke guru kelas atau ke kepala sekolah saya lupa. Saya bilang saya pinjem Nura. Kenapa saya pinjem? Karena kan Nura tuh hak Anda di pesantren. Saya pinjem Nura, saya mau treatment di rumah gitu. Jadi saya mau bawa pulang. Berapa lama nggak tahu, saya bilang. Lihat kondisi nanti. Saya treatment di rumah, ngomong pelan-pelan. Nura kan baru dia kan baru nyoba, baru ini. Kan ada kakak di sana, ada Naya gini, pelan-pelan dengan bahasa yang agak lembut ya, sangat lembut lah. Jadi jangan dipaksain langsung ini. Jadi intinya udah, ayo dicoba lagi, kamu namanya sebulan, nggak aja kamu, Umi juga kangen, Abi juga kangen gitu ya. Jadi itunya dapat gitu ya. Jadi coba lagi lah. Insya Allah 1 bulan lagi kamu sana, kamu akan betah. Kalau nggak betah, boleh pulang lagi. Jadi tetap dikasih pilihan juga supaya dia juga nggak merasa dipaksa. Nanti kalau dipaksa lagi balik, waduh. Jadi kan dia tuh punya bayangan, kalau nggak betah juga masih boleh pulang lagi kan kita masuk ke sana. Nggak sampai sebulan 2 bulan lah, begitu lagi. Waktu itu kalau nggak salah pulang cuma 3 hari yang pertama itu. Yang kedua sampai seminggu, lebih lama lagi. Karena dia merasakan ternyata saya memang nggak betah saya itu gitu. Jadi itu kan kesimpulan kan. Tadi kan pertama hanya coba gitu kan, terus nyoba lagi, nggak betah saya. Udah aku nggak betah, aku nggak mau pindah aja. Oke, boleh pindah, sepakat. Tapi 1 semester, 6 bulan selesaikan. Karena yang kemarin mau ke pesantren kan kamu, bukan Nabi nyuruh. Kamu pengen kan dia, jadi memberikan tanggung jawab. Kamu yang pengen ke pesantren, ya sudah kamu masuk pesantren, selesaikan 1 semester. Karena habis sudah bayar uang lumayan besar, SPP juga ini, dan selesai 1 semester, nanti semester depan kita cari sekolah, terserah Nura mau kemana. Tapi udah dapat rapot 1 semester. Kalau sekarang pindah, Nura nggak dapat rapot. Nanti tahun depan kelas 1 lagi. Jadi kan ya disampaikan. iya. Oh gitu, iya. 1 semester coba. Sudah. 1 semester ini kamu nggak betah, out, udah. Sudah cari sekolah dengan rapot tadi. Oh gitu, iya. Udah, betah-betahin 1 semester. Perjalanan masih 3 bulan itu umurnya tuh. Untuk menuju 1 semester 1. Nah 3 bulan itu kita ngomong ke Naya, kita ngomong ke gurunya, kita ngomong ke kepala sekolahnya, supaya ayo treatment, kita upaya ini. Kita tiap pekan datang, ya kita buat dia betah.
Naya juga deketin terus ya, kayak anak kembar lah ini kan. Alhamdulillah. Sampai selesai 1 semester, ayo kita pindah. Gak mau katanya. Gak mau sampai dia ngomong begitu. Ini pun terjadi pada anak saya yang kedua. Kalau sedikit keluar konteks dari Inaya Naura misalnya. Iya, gak apa-apa. Anak saya yang kedua itu lulusan SMP 7. Mhm. SMP 7 Bandung. Iya, seperti Ambon ya Pak? Ambon ya. Waktu itu saya pengen dia SMA-nya di pesantren. Oke. Saya bawa, kebetulan saya juga ngelola sebuah yayasan ya, Al-Irsad itu kita punya pesantren di Purwokerto. Dulu saya SMP, saya bawa ke Purwokerto. Saya teskan di pesantren itu. Sambil jalan-jalan, dites diterima. Pulang, dites, pulang. 2 hari kemudian dapat kabar diterima. Saya bilang ke dia, namanya Fauzan. Zan, alhamdulillah diterima di Purwokerto. Ini Abi mau bayar. Oke ya, siap ya. Nangis. Gak mau nangis. Saya benar-benar nangis. Dan itu anak laki-laki saya satu-satunya. Ibunya juga sudahlah, biarin lah. Udah, ibunya juga kalau nggak ini juga kali ya. Namanya ibu ya. Jadi akhirnya pindah masuk ke SMA negeri. Satu SMA negeri di Bandung lah. Jadi nggak sempat masuk Pak? Ya, belum, jangan belum. dipotong dulu. Oh, Karena ceritanya Oke. agak sedikit lebih seru di ceritanya. Oke. Masuk SMA negeri di Bandung. Dia sudah punya hafalan 2 juz kalau salah waktu SD itu. Jadi dari SD-nya. SD SMP itu punya 2 juz apa ya kalau saya. Karena anak dari kecil memang semuanya kita ini ya. Udah. Nah di SMP-nya namanya laki-laki, SMP puber kan baru puber itu kan udah kebayang lah. Nggak nakal, nggak ini, cuman semaunya sendiri, megang handphone, terus main bola, main ini gitu loh. Sampai waktu mau masuk SMA saya bilang udah nggak usah sekolah kamu deh, masuk sekolah bola Chelsea, sekolah bola MU, sekolah sampai saya gituin karena dia jago banget bola, suka dan jago lah gitu ya. Oke. Enggak lah, kalau jadi pemain bola di Indonesia nggak bisa kayak Messi, nggak bisa kayak Ronaldo kata saya. Kan saya selalu ngambil ini dia Messi, Ronaldo lah gitu ya. Dan saya dengan dia bicara sepak bola sebagai teman oke. Cerita bola gini, MU, Chelsea, Madrid, cerita nyambung kalau cerita bola itu dia senang. Begadang malam nonton bola dia suka gitu loh. Kadang kalau saya masih mampu saya temani, kadang nggak juga gitu. Kecuali ketika misalnya weekend gitu ya. Iya. Singkat ceritanya, udah dia masuk SMA negeri. Masuk SMA negeri, terima rapot semester 1, nilainya pas-pasan. Bagus nggak, jelek nggak, pas-pasan, normatif lah. Saya bilang, kamu mau jadi apa? Anak segini tuh di Indonesia, di kota Bandung banyak, anak yang selevel kamu banyak. Mau kuliah susah kamu. Apalagi mau di ITB, kayak Abi, nggak bisa lah. Karena ya secara teoritis kita bilang, nilai segitu tuh nggak akan bisa. Artinya average, kebanyakan. Bukan menjadi sesuatu yang berbeda seperti tadi gitu lah. Kamu harus punya sesuatu yang berbeda. Singkatnya, saya kasih pendekatan apa, dan ini yang membuat perubahan yang drastis. Saya kasih dia melalui seseorang lah, saya tidak mau sebutkan. Jadi ada cerita panjang. Naik kelas 2, berhenti sekolah. Postpone sekolahnya. Stop sekolah. Saya masukkan di tempatnya PKBS juga, tapi di namanya Mahat Ali. Jadi khusus belajar Al-Quran 1 tahun. Oke. Gak ada sekolah. Oke. Saya izinkan dari sekolahnya. Fauzan selesai kelas 1, mau naik kelas 2, Pak. Setahun ini Fauzan postpone sekolah. Jadi aturannya gak ada. Mangga Bapak, tolong laporkan ke dinas. Kalau harus lapor ke dinas, saya lapor. Kalau harus izin, saya minta izin. Tapi kalau itu pun tidak diizinkan, saya akan lakukan. Tetap saya lakukan gitu ya Pak. Jadi singkat cerita, saya postpone. Udah mau habis ya? Nah, saya postpone. Saya bayar SPP setahun. Waktu itu masih ada SPP ya, sama negeri juga ada SPP waktu itu. Iya. SPP setahun. Anak ini saya titipkan ke PKBS itu, ke Ustadz Hari. Dia punya hafalan 2 juz awalnya. Masuk ke situ sampai Desember itu hafalan jadi 6 juz saya ingat. Jadi nambah 4 juz. Jadi 6 bulan gak sekolah di pesantren. Jadi di rumah begitu. Tiap hari hanya Quran, murojaah Quran aja terus itu sampai 6 juz Desember. Hafalan total ya Pak, nggak ada akademik nggak dari ada, situ. nol. Di kepala saya kasih gambaran ke dia. Nanti tahun depan kamu masuk kembali ke SMA kamu ketinggalan kelas dengan teman kamu. Karena kan temannya udah naik kelas 3, di kelas 2 kan.
tapi kamu punya kemampuan, punya privilege, punya Nilai tambah lain. nilai tambah lain. Kamu hafal Quran, kamu bisa jadi imam di masjid, kamu bisa ngajarin ngaji, bisa jadi terserah kamu. Pokoknya kamu punya sesuatu. Nah dari situ dia semangat. Wah. Udah, singkatnya berhenti sekolah itu masuk pesantren itu 6 bulan ngomong dia. Abi semester aku gak mau lagi ke SMA negeri, aku pengen ke pesantren aja sekarang. Kenapa? Takut hafalannya hilang. Oh, Masya Allah. Jadi dia sendiri yang minta akhirnya. Singkatnya hanya kelas 2-nya saya pindah ke pesantren. Oke. Kelas 2 pindah ke pesantren, kemudian pesantren itu ada program ke Mesir. Oh, oke. Alhamdulillah hafal 30 juz di Mesir di akhirnya gitu lah. Selesai pesantren sekarang masuk kuliah di IPB gitu lah. Jadi ada sebuah pencapaian dan sebuah apa ya, kalau pakai bahasa saya ada trigger lah. Nah yang memang harus kita lakukan ke anak kita tuh trigger apa yang membuat dia Bisa berpikir sendiri akhirnya ya Pak ya? ping ya Pak ya kalau saya. Iya Pak ya, saya rasa gitu ya. Si Inaya tadi kalau Fauzan itu, kalau Inaya kan bahasa saya, ini stetoskopnya Umi gak ada yang ngewarisin. Uminya kan dokter. Di kita 3 anak pertama belum ada yang kedokteran. Ayo stetoskop ada yang ngewarisin. Dan dia sama, ya maksudnya sangat patuh, sangat ini gitu. Ayo, anak kedokteran nih, anak kayak gini. Kak aku kedokteran kayak kakaknya nanya gini. Sudah, mantap. Gak ada pilihan lain dia. Waktu jalur undangan hanya FK Unpad 1. Gagal. Waktu jalur tulis FK Unpad sama FK mana FK ya? lagi ya, FK dua-duanya lagi. FK. Pernah jalur tahfiz FK Unpad atau waktu itu Undip UGANAS. Jadi ada suatu Jalur hafalan ya Pak. jalur hafalan. Gagal juga. Jadi semua FK gak ada, no choice. Dia gak ada pilihan lagi lainnya gitu. Justru itu ya Pak. Ya itu sih. Wah luar biasa Pak. Berarti kalau misalnya saya simpulkan ya Pak ya, berarti sebetulnya yang saya lihat dari Bapak ceritakan tuh komunikasinya Bapak luar biasa ya Pak sama. Ya enggak juga sih, tapi ya pokoknya. Ya maksudnya saya sebagai orang tua nih, anak saya masih kecil nih Pak, wah, saya belajar banyak nih dari Bapak terkait dengan komunikasi yang saya rasa nggak biasa gitu ya. Komunikasi Bapak ya benar-benar ada masanya Bapak bercanda gitu ya, kayak Iya. tadi nonton bareng dan lain sebagainya. Ada masanya juga Bapak serius ngobrol sama mereka kayak tadi, ini kamu mau jadi apa? Iya. Ini kamu akan bisa kalau ya dengan nilai seperti ini. Iya. Atau enggak tadi lucunya Bapak bilang stetoskop mama gak ada yang ngewarisin Iya, dan lain itu bahasa sebagainya. Itu luar biasa ya Pak. Itu mungkin pertanyaan yang membuat anak dek gitu ya. Bapak berarti pandai memilih mungkin pertanyaan-pertanyaan yang bisa membuat anak ya tadi berpikir gitu ya. Terus tadi Naura diberikan waktu dulu untuk rehat sampai akhirnya dia yang bisa berpikir jernih sendiri gitu. Wah luar biasa ya Pak. Pertanyaan terakhir dari saya Pak, mungkin ini ya, ada nggak Pak perbedaan komunikasi antara anak perempuan dan laki-laki? Sangat. Ada. Apa tuh Pak? Apa yang Bapak bedakan? Ya kalau laki-laki lebih keras ya, Oh. lebih strike ya. Saya pernah sekali mecut Fauzan pakai gesper saya. Oke. Saya pecut dan saya masuk kamar mandi, saya kunci. Oke. Ibunya nangis. Tapi saya bilang, bagi saya bukan keterlaluan, tapi bagi saya dia sudah titik tertentu. Kalau ini dibiarkan dia akan bablas bahasa sayanya. Oke. Karena saya juga laki-laki, saya juga pernah nakal hal yang sama gitu loh. Iya. Dia bohong, dia ini, dan bohongnya mengkhawatirkan gitu loh. Iya. Bohong yang mengkhawatirkan. Kalau dia keterusan, so bohongnya cuman bilang pulang padahal nongkrong dulu, nongkrong dulu, udah pakai motor baru waktu itu kan saya udah, tapi bohong gitu. Dan bohongnya ketahuan. Saya yakin dia bohong, karena yang laporan tuh staff saya, saya SD yang saya tahu A1 lah, orang terdekat itu ya. Enggak Pak, tadi Fauzan gini. Oh ya sudah. Datang dari mana kamu? Bener ya, bohong itu. Pang saya gesper, saya pecut dulu, masuk kamar mandi kunci, ngaku dulu kamu dulu. Aku dia, ya sudah. Berarti ada Jadi, hal tertentu yang iya, saya sampai itu keras, dan ya? sekali-sekalinya saya lakukan itu. Tapi setelah itu akhirnya ya alhamdulillah. Ya artinya sepandang ini saya udah nggak ketahuan lagi seperti itu gitu lah. Jadi bang, jangan bohong, jujur. Kamu mau ngapain sepanjang itu kamu tadi, sepanjang tidak menyalahi kaidah-kaidah, norma-norma semuanya, agama, etika dan sebagainya. So mas go on, silakan aja gitu lah. Nah ini kan dia bohongnya yang saya, jadi kata-kata bohongnya tadi gitu lah. Bohongnya yang saya pecut. Nah kalau anak perempuan, ya sebetulnya laki juga jangan suka main tangan tuh, iyalah tuh ya. Itu pecut sekalinya saya lakukan itu gitu loh. Kalau lainnya lebih banyak komunikasi, lebih banyak marahin iya,
Tapi level marahnya harus beda-beda. Karena ya Inaya ini termasuk manusia yang anak yang sensitif banget. Kalau dimarahin nggak bisa dia. Jadi ada anak yang memberitahunya bukan dengan cara marah. Tapi ada anak yang harus dengan cara marah. Kita harus kenal ya anak Iya, kita ya. tipologi ya, kita punya anak, bahasa saya maaf, satu pabrik 5 orang beda-beda ininya. Iya, 5 Beda- kepala tapi beda-beda. padahal sama Padahal dididiknya ya sama bapak dan ibu gitu ya. Satu pabrik bahasa saya, Iya, satu betul pabrik, satu pabrik. satu pabrik di tempat yang sama tapi produknya berbeda. Itu Allah kelebihannya, karena manusia disediain akal. Apa beda manusia dengan malaikat? Kan di akal kita, di pikiran kita gitu lah. Akal dan nafsu ya gitu ya. Kita punya nafsu, punya akal yang itu kan tidak semua orang bisa mengendalikan dengan cara yang sama itu. Ada anak yang memang Inaya kalau dimarahin tuh nangis dia langsung wah kelihatan bete-nya gitu, nggak mau dia dimarahin. Dia salah, ngakuin tahu dia salah, cara betulnya bukan dengan dimarahin, dia dengan cara lain gitu loh. Ayo jangan lagi gitu ya, jadi kalimatnya bukan Gitu. no ya nggak boleh gitu, nggak. Cukup dengan ayo. Iya. Sementara dulu kan juga kalau nggak salah jangan sering bilang kata nggak boleh ke anak-anak gitu Iya. kan ya, itu kan misalnya gitu. Negasi ya Pak ya? Negasi gitu kan Enggak, ya. tidak. Ya, iya. Jadi beda-beda. Kakaknya Inaya beda lagi pendekatannya, yang sekarang di IPB yang anak ketiga itu malah lebih perasa. Jadi ada apa-apa, wah apa ya, jadi lebih banyak bermain hati gitu loh. Kalau Naya masih hati dengan logika, ini Iya. logikanya agak nggak ini, lebih dengan hati. Tapi punya sisi positif, menjaga keluarga, ini beda gitu lah. Jadi beda-beda. Adanya Inaya, kakaknya Inaya itu pembenci pelajaran eksak, matematika, fisika, nggak bisa. Tapi UN matematika SD-nya 100. Karena dia awalnya nggak suka, tapi bagaimana saya panjang saja bagaimana saya ini sampainya dia bisa matematika 100 meskipun dia tidak suka matematika. Sampai ini nggak suka, tapi bisa 100 matematika UN SD-nya waktu zaman apa? Bukan. UN dulu ya, UN betul. Iya UN, Zaman- masih UN. Dia UN tertinggi SD anak saya. Padahal dia paling tidak suka matematika. Oh wow. Aneh kan? Ya karena ada pendekatan, ayo kamu bisa, kamu gini belajar. Tapi logik matematiknya nggak se ini Inaya, nggak se ini kakak-kakaknya gitu. Tapi ternyata bisa, jadi dengan diajarin, dengan pendekatan, dengan ini bisa. Ya permainannya di sini gitu. Gitu ya. Bagaimana nimbang-nimbang hati dengan kepala gitu. Jadi logika itu yang kita mainkan gitu. Gitu aja sih. Wah luar biasa. Berarti kita harus kenal ya Pak. Anak kita 5, kita harus kenal ya. Ini pendekatannya harus gimana, Iya. ini harus gimana, ini Iya. harus gimana. Dan nggak bisa disamaratakan semuanya. Sama, punten di kelas juga sama. Ya di kelas Itu problematika guru paling besar. Iya. Anda mengajar 20 anak di kelas, Anda berhadapan dengan 60 orang. Ya Siapa? orang tuanya. Orang tuanya. Saya bilang kalau, ya kan saya sering training guru gitu ya. Ya. Ibu wali kelas berapa orang Bu? 20. Berarti ibu berhadapan dengan 60 kepala. Kali 3 Kali 3. Anaknya, ibunya, bapaknya. Kadang-kadang saya pernah kalami di SSC waktu itu neneknya. Tuh karena yang mendidik kan sama Iya, dengan neneknya juga. datang, anak saya hoyong jadi dokter bapak, kumacarana, iya mah. Padahal nilainya tryoutnya rendah misalnya, kan susah gitu kan ya. Tapi hoyong, nah, orang tua, terus kita mau cari bagaimana? Cucu ibu nggak mungkin, nggak bisa ngomong begitu kan? Mungkin lah. Makanya, Ya. nah ini 5 aja udah pusing, gimana wali kelas di kelas, kebayang. Makanya saya dulu jadi wali kelas Pak suka, saya nih melihat anak yang tadi ya yang kriterianya ini bintang dunia dan akhirat sekali, ini saya suka penasaran, pengen ketemu sih sama orang tuanya. Saya pengen tanya nih gimana sih cara mendidiknya itu waktu saya jadi wali kelas dulu, ketika saya belum punya anak, apalagi sekarang saya udah punya anak, merasakan. Ternyata ya Pak ya, punya anak yang sekarang anak saya baru 4 tahun aja, wah sudah sangat banyak yang harus dipelajari sama saya gitu. Ini gimana ya caranya, ini gimana. Makanya saya bersyukur sekali bisa ketemu Bapak hari ini, bisa bincang-bincang, banyak sekali yang bisa saya pelajari. Pak, ada gak sih Pak perbedaan Bapak dan Ibu? Misalnya nih, Ibu yang versi lembutnya, Bapak yang kerasnya. Jadi kalau misalnya ada anak berulah nih, mamahnya dulu yang ngadepin, udah mamahnya, bapaknya. Kan sekarang ada yang kayak gitu Pak, atau Bapak enggak? Kadang kebalik saya. Oh kebalik. Kadang kebalik. Makanya kadang
Udah kalau ibunya yang ini udah ibunya aja. Dia yang ngomel, udah bapak yang lebih. Ya kita hindarin dulu, selesai baru kita datengin atau dibalik gitu lah. Jadi Oke. jadi jangan dua-duanya ngegas. Iya, ada yang naik, ada yang ada gas rem. menetralisir. Ya Oke. main gas rem. Iya betul, saya pernah baca itu juga. Berarti Gas Bapak rem. menerapkan itu ya Iya, Pak ya, luar gas biasa. rem. Jadi jangan dua-duanya ngamuk, dua-duanya Naik enggak. dua-duanya. Oh. Anak nggak akan ketemu. Ketika satu orang tua marah, satu lagi udah selesai dimarahin, pasti orang tuh nangis sesenggukan di kamar, udah kita datengin di kamar, kita omongin. Sudah tadi Umi kan ngomongnya begini, pengennya begini, kamu pengen jawab begini, ya udah, Rendah. diturunin lagi. Jadi gas rem sih. Oke, luar biasa, sepakat Pak. Oke, kita sudah ternyata tidak terasa nih Pak, waktu udah 40 menit dari tadi kita ngobrol Pak. Saya boleh minta dong closing statement yang singkat aja dari Bapak nih buat para orang tua yang menonton pemirsa Alsen TV ini, biasanya orang tua dari SD, SMP, SMA nonton nih Pak. Boleh dong dikasih closing statement dari Bapak, gimana sih menurut pandangan Bapak mungkin mendidik anak untuk menjadikan mereka menjadi bintang di dunia dan bintang di akhirat, gimana sih Pak? Satu kalimat ini, jangan tinggalkan generasi yang lemah. Jadi kita harus meninggalkan generasi yang kuat. Kuat apa? Kuat semua bidang sebetulnya. Jadi ya kita nggak akan lama lagi di dunia. Yang akan meneruskan anak-anak kita. Anak-anak kita akan membawa legacy dari kita gitu. Legacy dari kita. Nah, legacy dari kita itu ketika kita meninggalkan, tinggalkan, jangan sampai dia lemah. Ya apa semuanya, dari ekonominya, pendidikannya, agamanya, semua harus kuat ya gitu. Nah, dari itu harus ditapaki satu persatu. Ya kita kerja juga kan untuk anak, kita nyari makan ini untuk anak juga kita ini ya. Nah, ketika anak hanya kita kasih, kalau maaf orang kaya kasihnya duit terus, mati duitnya warisan dibagi habis, mau jadi mana apa anak itu. Jadi duitnya dikasih ya harus, namanya anak gitu. Siapa sih selama ini masih begini terus gitu kan ya. Tapi pendidikannya juga pendidikan umumnya, pendidikan agamanya, pola pikirnya dan sebagainya. Jadi jangan tinggalkan generasi lemah untuk semua hal. Apa yang kita butuhkan, apa yang kita rasakan, kita kan lebih tua nih, lebih senior di dunia, harus tahu pengalaman kita, jangan sampai anak kita menjadi generasi yang lemah tadi. Gini, kan kita udah merasakan pahitnya dunia. Iya. Saya nggak cerita manisnya. Iya. Pahitnya dunia ini jangan sampai dialami oleh anak kita. Iya. Ya, saya bisnis dari mulai kelas 1 SMP karena bapak saya kelas 5 SD udah meninggal. Oh, iya. Jadi dari SMP itu saya udah mulai pahitnya nyari duit, dagang untuk menambah kebutuhan pribadi saya untuk minimal gitu ya, kan untuk uang jajan dan sebagainya. Anak saya hari ini enggak. Mau jajan berapapun saya kasih, mau motor, mau mobil saya kasih misalnya gitu udah. Iya. Saya cerita ke dia bagaimana susahnya dulu Abi gitu loh. Hari ini kamu gak susah di situ. Dan Abi tidak mau kamu susah seperti Abi. Di situnya. Tapi pendidikan kamu harus lebih tinggi. Abi ngapalin Quran juz 30 aja peletot-peletot. Kamu harus lebih dari Abi juz 30. Sekarang alhamdulillah sampai 30 juz gitu kan tinggal di Nah jadi itu. Ya harus lebih. Saya S2. Istri saya juga S2. Anak saya harus lebih dari S2. Minimal S2. Gitu kan ya. Alhamdulillah kakak yang pertama sudah S2, udah apoteker, udah lebih, udah punya 3 gelar dia. Kalau secara secara itu kan menjadi contoh bagi adik-adiknya. Ada aja contoh ke kakaknya. Abinya kalah nih, udah kakak udah menang. Jadi anak kita harus lebih dari kita, ada beberapa hal. Hari ini nggak mungkin dia lebih dari sisi ekonomi, nggak mungkin karena nggak belum cari duit, gitu kan ya. Kita akan lebih dari sisi, tapi dari pendidikan harus bisa lebih, dari Quran dia bisa lebih. Jadi hari ini legasinya anak saya udah di atas saya, udah beberapa poin gitu lah. Dalam beberapa hal. Beberapa hal. Jadi ketika nanti kita sudah tidak ada di dunia ini, anak kita bisa lebih dari kita. Legasi, oh itu anaknya Pak Abdullah kan gitu kan. Betul. Itu sih yang itu sih. Luar biasa, Masya Allah, terima kasih banyak Pak Abe sudah berbagi dengan pemirsa Alsen TV hari ini. Pesan yang terakhir, wah ini bisa menampar saya pribadi dan juga mungkin beberapa yang mungkin tertampar adalah jangan tinggalkan generasi yang lemah. Mudah-mudahan pemirsa Alsen TV kita semua bisa senantiasa terus mengupayakan segala yang terbaik untuk putra-putri kita demi menjadikan mereka generasi-generasi yang kuat agar ketika kita pada akhirnya meninggalkan mereka bisa bertumbuh lebih baik lagi daripada kita sebelumnya ya Pak Abe ya. Wah luar biasa sekali, seru sekali, tapi karena waktu yang terbatas mungkin ya nanti Pak Abe bisa main-main lagi ke Alsen TV berbagi dengan kita semua. Sekali lagi semoga bermanfaat pemirsa Alsen TV. Terima kasih untuk perhatiannya di agenda kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton setia Alsen TV, baru saja kita saksikan bersama tayangan yang insya Allah tentunya pasti akan bermanfaat untuk kita semua. Dan kali ini kita sudah masuk ke sesi kuis, dan tentunya pastinya pemirsa setia Alsen TV sudah mengetahui ya caranya. Langsung saja bisa klik link di bawah ini, langsung diklik. Nah, setelah itu di dalam form sana akan ada pertanyaan yang langsung bisa dijawab. Dan kalau beruntung, pemirsa setia Alsen TV akan dihubungi oleh panitia dalam 1 kali 24 jam. Semoga beruntung ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Alsen TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita patut bersyukur hari ini kita masih diberi umur untuk melaksanakan ibadah saum yang hampir sebulan kita akan melaksanakan itu. Mudah-mudahan kita masih diberi umur untuk menuntaskan Ramadan ini. Pemirsa Alsen TV, kita harus mengingat kembali apa yang sebenarnya telah kita latih selama beberapa hari ini di bulan Ramadan. Sebentar lagi kita berpisah, maka latihan-latihan mana yang akan kita lanjutkan di bulan berikutnya? Idealnya tentu semua hasil latihan di bulan Ramadan ini kita harus lanjutkan di bulan berikutnya, 11 bulan ke depan. Dan selalu berdoa kita mendapatkan Ramadan di tahun berikutnya. Nah, kita harus tahu bahwa apa yang beda sebenarnya di bulan Ramadan dengan bulan sebelumnya. Salah satu yang akan kita soroti hari ini adalah bagaimana kita menghidupkan malam di bulan Ramadan. Mungkin di bulan-bulan sebelumnya kita setelah Isya langsung tidur. Kemudian subuh bangun benar-benar pas adzan. Tetapi di bulan Ramadan kita ingat bahwa setelah Isya kita lakukan sholat tarawih. Kemudian tilawah Al-Quran sebelum kita tidur. Ya. Tarawih dan witir juga kita sudah rutinkan. Nah, bagaimana cara kita merawat kebiasaan baik yang telah kita lakukan selama Ramadan itu agar kita tetap dianggap berhasil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. La'allakum tattaqun. Karena takwa itu nggak bisa hanya bulan Ramadan. Kita harus lanjutkan di bulan selanjutnya agar kita mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah ridho kepada kita. Nah, hari ini kita akan coba apa sih keistimewaan-keistimewaan yang harus kita ingat setelah bulan Ramadan ini. Ya, keistimewaan menghidupkan malam terutama adalah sholat tahajud dan sholat subuh. Saya akan coba bacakan salah satu ayat ya, 2 ayat di Quran surah Al-Isra, surah ke-17 ayat 78 dan 79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aqimis salata lidulukish syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Shadaqallahul azim. Mungkin kita sudah terbiasa juga ya mendengar ayat ini. Justru ayat inilah yang harus jadi pedoman kita untuk melanjutkan perjuangan kita di bulan berikutnya. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kita, ya, saya akan baca terjemahannya. Laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam. Dan laksanakan pula sholat subuh. Sungguh sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu
mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Janji Allah inilah yang harus kita pegang agar malam-malam kita penuh dengan keberkahan. Meskipun keberkahannya memang berbeda dengan bulan Ramadan, justru karena pahala bulan Ramadan tidak akan ada lagi di bulan yang lain, kita harus lebih giat lagi untuk melaksanakan ibadah-ibadah di bulan yang lain. Nah, keistimewaan apa lagi sih sebenarnya yang harus kita tahu ya, agar kita menguatkan hati bisa melaksanakan ibadah-ibadah Ramadan kemudian dilanjutkan di bulan berikutnya. Mengenai keistimewaan waktu sahur, waktu subuh yang mungkin di bulan lain kadang-kadang kita lupa. Yuk kita ingat kembali. Selain yang tadi bahwa Allah janjikan kita akan Allah akan mengangkat kita ke tempat yang terpuji, ada hal-hal lain yang perlu kita ingat ya dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Dari hadis riwayat Muslim nomor 656, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat malam selama separuh malam. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat seluruh malamnya. Artinya nggak bisa kita cuma ya sholat subuh pada saat azan baru bangun, kemudian kita menenangkan diri dulu, mungkin ya kebiasaan itu ya. Ingat, pengingat untuk diri saya tentu ya. Bagaimana ketika subuh kita mungkin lelah setelah malam, tapi ingatlah bahwa janji Allah, janji Rasulullah, kalau kita sholat berjamaah isya, dilanjutkan sholat berjamaah di subuh harinya, maka pahalanya sama seperti sholat sepanjang malam. Masya Allah ya. Bagaimana kalau kita nggak tertarik dengan itu ya, bagaimana hati kita tidak terbujuk oleh janji Allah dan Rasulnya. Itu udah pasti dilaksanakan. Janji Allah itu nggak akan pernah diingkari, janji Rasulullah nggak akan pernah diingkari. Maka itu penguat kita lagi ya. Banyak hadis lain yang juga menguatkan kita, yang harus jadi penguat kita untuk melaksanakan latihan yang di bulan Ramadan ini dilanjutkan di bulan berikutnya tentang menghidupkan malam ya. Kita bacakan kembali, kita coba ingat kembali ya hadis riwayat Bukhari dan Muslim mengenai janji Allah, janji Rasulullah ya. Dalam hadisnya tersebut disampaikan bahwa barang siapa yang mengerjakan sholat bardain. Sholat bardain itu adalah sholat subuh dan sholat asar, maka dia akan masuk surga. Bukankah kita di dunia ini akhirnya ingin masuk surga? Nah, ini janji. Jadi, hayu kita sama-sama ya. Bukan hanya mengajak yang lain. Insya Allah ini video ini benar-benar mengingatkan diri saya pribadi ya, dan kita sama-sama pemirsa Al-Sen TV yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita bisa istiqomah ke depannya, karena mungkin motivasi di bulan Ramadan tinggi gitu ya, tapi bagaimana istiqomah itu berat, tapi justru karena berat itu pahala istiqomah juga besar ya. Dan tadi sudah disampaikan di Al-Quran juga tadi bahwa sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat ya. Malaikat itu di sebuah hadis disampaikan memang berganti bertugas dari siang ke malam dan malam ke siang. Salah satunya adalah di waktu subuh, kemudian di waktu asar. Ya, dan laporan itu sampai kepada Allah dari malaikat pada waktu tersebut. Jadi bagaimana kita tidak tertarik ya dengan itu. Ya, mudah-mudahan kita selalu tertarik untuk melakukan ibadah. Sholat 5 waktu, 5 kali sehari gitu ya, itu adalah laporan kita. Bagaimana keluh kesah kita, sampaikan saja pada Allah di waktu 5 waktu tersebut, terutama waktu-waktu yang memang istimewa ya. Kemudian kalau memang motivasi tersebut ya masih belum juga, terus motivasi apa lagi yang harus kita dapatkan gitu ya. Nah, mungkin ini penambah ya, sesuatu untuk orang-orang yang suka dengan sains ya. Kalau kita lihat, boleh dicek ya, air quality index di waktu subuh, di waktu sahur, insya Allah itu adalah air quality index yang terbaik. Salah satu waktu terbaik
udara itu paling bersih. Ketika kita beraktivitas, sholat pada waktu itu, kemudian tilawah pada saat itu, berdoa kepada Allah pada saat itu, sesungguhnya kualitas udara yang sedang kita hirup pun adalah kualitas udara terbaik. Boleh dicek, ada aplikasinya yang mungkin pemirsa Alsen TV bisa download dan gunakan. Ya, nah itulah pengingat ya buat kita semua untuk melanjutkan ibadah-ibadah yang telah kita latih di bulan Ramadan ini, kita lanjutkan di bulan lain, di 11 bulan berikutnya. Ya, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah istiqomah dalam setiap ibadah, hal-hal baik yang kita lakukan di bulan Ramadan. Dan sebelum kita akhiri, jangan lupa meskipun nanti setelah bulan Ramadan ya, tetap saksikan Alsen TV setiap hari, insya Allah mutiara-mutiara hikmah kita bisa dapatkan dari sana, baik dari inspirasi ataupun kuliah 7 menit yang kadang lewat ya. Mudah-mudahan itu pun bisa bermanfaat untuk kita semua, insya Allah. Pengingat buat saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fathia Hanifah Salsabila dari kelas 10-6 akan membacakan tilawah juz 26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma. Walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati. Ituni bi kitabim min qabli hadza aw atharatin min ilmin in kuntum shadiqin. Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da'aw wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatin qala alladzina kafaru lil haqqi lamma ja'ahum hadza sihrun mubin. Am yaquluna iftarah. Qul in iftaraituhu fala tamlikuna li minallahi syai'a huwa a'lamu bima tufiduna fihi kafa bihi syahidan baini wa bainakum wa huwal ghafurur rahim. Qul ma kuntu bid'an minar rusuli wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum
In attabi'u illa ma yuha ilayya wa ma ana illa nadhirum mubin. Qul ara'aytum in kana min 'indillahi wa kafartum bihi wa shahida syahidun min bani Israila ala mithlihi fa amana wastakbartum. Innallaha la yahdil qawmaz zalimin. Wa qala alladhina kafaru lilladhina amanu law kana khairan ma sabaquna ilaih wa idh lam yahtadu bihi fasayaquluna hadha ifkun qadim. Wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahmah wa hadha kitabun musaddiqul lisanan arabiyyan liyunzira alladhina zalamu wa bushra lil muhsinin. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.